Ya, selamat pagi pemirsa. Pertama saya pengen mengawali pembahasan ini dengan beriktikaf dulu. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ya, hari ini hari Jumat 29 November 2024. Ya, saya pengen mengutarakan sesuatu yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Yang pertama adalah begini, soal narasi Jokowi dicalonkan jadi sekjen PBB yang berkembang. Pertama, saya harus mengakui ya bahwa orang pertama yang mencanangkan itu bukan teman saya Sylvester Matutina, tapi saya. Saya adalah orang pertama di negara ini yang mencanangkan wacana bahwa Pak Jokowi layak dicalonkan menjadi sekjen PBB. Rekam jejak digitalnya masih ada. Itu saya yang itu saya yang mencalon, itu saya yang mengusulkan. Bahkan saya sampai sempat bikin yang namanya Jokowi for the United Nations. Tapi kemudian saya dissolve. Ya. Makanya saya di sini benar-benar meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas wacana yang dulu pernah saya buat, sehingga wacana Jokowi dicalonkan jadi sekjen PBB itu menjadi olok-olokan belakangan ini. Tapi ya sekali lagi saya minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang pertama yang mencanangkan wacana Jokowi sekjen PBB itu bukan teman saya Sylvester Matutina, tapi saya sendiri. Dia yang mengekokan gitu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, boleh nggak saya ngomong Jokowi ini adalah sosok yang tidak sama sekali layak untuk menjadi guru bangsa. Kenapa? Karena teman-teman boleh dengar ungkapan dari Bung Ray Rangkuti di acara Rakyat Bersuara di iNews yang dipandu oleh pemretnya iNews, yaitu Mas Aiman Wicaksono. Oke? Betapa rendahnya mental seorang Jokowi kalau kita hanya berpatok pada standar orang lain boleh melakukan, kenapa saya nggak boleh? Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden SBY boleh cawe-cawe di partai maupun di pilkada, masa iya Presiden Jokowi nggak boleh? Lah beda dong. Ya beda. SBY bukan SBY sebelum, saya koreksi ya. Partai Demokrat itu ada bukan dari zaman SBY sudah tidak presiden. Justru Partai Demokrat itu adalah kendaraan yang membawa SBY jadi presiden tahun 2004. Ibu Megawati mendirikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan untuk menuju presiden. Menang di pemilu tahun 99, tapi kalah oleh poros tengah bentukan Amin Rais yang mencalonkan Gus Dur, tapi kemudian Megawatinya jadi presiden tahun 2001 karena Gus Durnya dimakzulkan MPR tahun itu, ya. Nah, Jokowi ini kan nggak punya partai, beliau bukan ketua partai, beliau kan bukan petinggi partai, beliau hanya kader partai. Kayak wajar kalau disebut petugas partai, ya, kayak kader kok. Presiden Prabowo, beliau ketua partai. Bahkan Partai Gerindra ini adalah kendaraan politik Prabowo untuk mewujudkan cita-citanya duduk sebagai eksekutif. Meskipun pada percobaan awal di tahun 2009 ya, dampingi Ibu Megawati sebagai wakil presiden cawapres, kalah oleh petahana Presiden SBY yang pada waktu itu masih terbilang populer pada waktu itu, ya. Gitu loh. Jadi kalau kita standarnya hanya pada orang lain boleh lakuin ini, masa iya saya enggak boleh? Lah, kalau orang lain
ngelakuin hal yang baik kita ngikut kagak apa-apa. Nih misal contoh, nih maaf lahir batin nih, saya kasih yang paling mudah aja dah. Orang dia sekolah sampai tinggi, dia sekolah sampai kuliah, sampai S1, sampai S2 bahkan. Masa iya kita gak ngikutin orang itu sampai S2? Hah? Cuma sampai SMA doang atau cuma sampai S1 doang misalkan. Itu kagak apa-apa. Berarti kita harus contoh baik harus kita ikuti. Oh iya berarti saya harus ini S2 ya. Iya, S2 nya juga jangan ikut-ikutan. S2 sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, bidang yang dikuasain gitu. Itu biar lulusnya cepet. Syukur-syukur lanjut S3, dapat doktor. Nah itu baru namanya orang bermoral. Dare to be different. Berani tampil beda, berani mengatakan ini baik, ini nggak baik. Ya jangan berstandar pada ini orang lain boleh ngelakuinnya, masa ya saya nggak boleh. Lah kalau hal itu hal baik, kalau kita patok kayak gitu untuk lakukan hal-hal yang baik, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita patokannya kayak gitu, ngelakuin hal yang nggak baik, lah, di mana moral kita? Di mana standar moralnya, bos? Ya, orang boleh jadi pejabat publik, silakan. Ya, Megawati, anaknya Ibu Puan jadi ketua DPR. Soekarno anaknya Ibu Mega presiden. Ya, anaknya satu lagi pernah ngurus partai, almarhumah Ibu Rahma, ngurus partai. Ya. Cucunya Soekarno 2 di DPR. Presiden SBY, anaknya jadi menteri. Ibas jadi sekarang wakil ketua MPR. Masalah enggak. Ada banyak anggota DPR yang suami istri, bapak anak, ibu anak. DPRD pun begitu juga sama. Ya kan? Kalau sudah suami ini habis, istrinya maju. Kalau ini anaknya maju. Ya. Jadi selama masih undang-undang yang enggak dirubah untuk kepentingan. Benar kata Bung Adian Apitupulu di acara yang sama, Rakyat Bersuara di iNews ya. Selama undang-undang itu gak dirubah demi kepentingan anak lu, demi kepentingan keluarga lu, go ahead silahkan. Yang menjadi masalah adalah ketika undang-undang yang diubah tidak untuk kemakmuran rakyat, tidak untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk tidak untuk kemajuan rakyat, tapi malah untuk kesejahteraan, kemakmuran lu sendiri dan keluarga lu, anak lu, istri lu, suami lu dan sebagainya. Nah itu yang menjadi masalah. Kok ngamuk orang-orang, bingung. Ingat kita ini negara berkonstitusi, negara punya undang-undang. Ya. Kalau undang-undang itu kita ubah, kita amandemen untuk kebaikan, untuk maslahat ya nggak apa-apa. Untuk maslahat rakyat banyak misalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau undang-undang itu dirubah hanya untuk diri sendiri dan kroninya, nah ya ini yang menjadi masalah. Ibarat permainan nih, main bola, aturan mainnya kita ubah-ubah supaya kita yang menang pertandingan. Ini nggak boleh begitu, ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya share. Selamat pagi, selamat aktivitas. Insya Allah nanti kita akan teruskan di waktu yang lain.